Dunia bergantung pada satu jalur sempit, Selat Hormuz. Kalau jalur ini terganggu, harga minyak bisa menjulang tinggi dalam hitungan jam. Lalu, siapa yang pegang kendalinya? Mengapa selat ini sangat penting sebagai jalur vital distribusi energi dunia? Ini dia kisahnya dalam cerita 8 menit. Di masa lalu, jauh sebelum dunia mengenal minyak dan kekuasaan modern, Selat Hormuz sudah menjadi jalan sunyi yang mempertemukan peradaban. Ia seperti jembatan tak terlihat antara timur dan barat. Bahkan penjelajah seperti Marco Polo pernah singgah di jalur ini, menjadikannya saksi perjalanan dunia yang terus bergerak. Sejak ribuan tahun lalu, Selat Hormuz telah menjadi saksi perjalanan peradaban. Ia bukan sekedar jalur air, tetapi lorong waktu yang mempertemukan budaya dan manusia dari berbagai penjuru dunia. Pada masa Kekaisaran Persia kuno, kapal-kapal kayu melintasi selat ini, membawa rempah-rempah, sutra, dan logam mulia, barang-barang berharga yang menjadi simbol kejayaan zaman itu. Angin laut yang berhembus di atasnya seolah membawa bisikan masa lalu tentang pedagang yang berlayar dengan harapan, tentang pertemuan budaya yang membentuk dunia modern. Ketika bangsa Portugis datang pada abad ke-16, mereka melihat apa yang sudah lama disadari dunia. Siapa yang menguasai Hormuz akan memiliki kendali atas jalur perdagangan. Waktu terus berjalan, kekuasaan berpindah tangan. Hingga akhirnya Inggris mengambil peran menjaga stabilitas kawasan. Namun segalanya berubah ketika minyak ditemukan di Timur Tengah. Sejak saat itu, Selat Hormuz tidak lagi sekedar jalur perdagangan biasa. Ia berubah menjadi jalur distribusi energi global yang paling vital dan strategis. Jika dilihat sekilas, Selat Hormuz tampak sederhana. Panjangnya hanya 167 km dan lebarnya 97 km. Bahkan jalur pelayaran efektifnya jauh lebih sempit. Namun disitulah letak keajaibannya. Selat Hormuz memiliki peran yang besar. Di ruang kecil itulah dunia bergantung. Setiap harinya, sekitar 1/5 dari total perdagangan minyak dunia melewati jalur ini. Dari kejauhan mereka tampak tenang, tetapi sebenarnya membawa beban besar seperti energi yang menghidupkan kota-kota, industri, dan juga kehidupan manusia modern. Selat ini juga menjadi jalur penting bagi gas alam cair dari kawasan Teluk. Tanpa Hormuz, rantai pasokan energi global akan terputus. Ia adalah penghubung yang tidak tergantikan, sebuah titik kecil dengan peran yang begitu luas. Banyak negara, banyak barang mulai dari minyak sampai produk-produk lainnya yang melintasi di selat ini, dan sekali lagi ini menjadi jalur vital bagi perekonomian global, bagi banyak kebutuhan masyarakat internasional, dan ketika Iran mulai menutup, maka kemudian dampaknya kita rasakan di mana-mana, di mana itu bisa mempengaruhi jalur logistik daripada komunitas internasional. Secara geografis, Selat Hormuz berada di antara Iran Utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di selatan. Namun jika ditanya siapa pemiliknya, jawabannya tidak sesederhana itu. Untuk memahami kerumitannya, kita harus melihat bagaimana negara-negara di sekitarnya saling bergantung pada ruang sempit ini. Oman misalnya, negara ini merupakan penjaga gerbang yang sangat strategis. Terletak di tenggara Jazirah Arab, wilayahnya bersentuhan langsung dengan mulut selat. Bersama Iran, Oman memegang tanggung jawab besar dalam mengatur lalu lintas air yang mengalirkan minyak mentah dunia dari Teluk Persia menuju Laut Arab. Tak jauh dari sana, Uni Emirat Arab berdiri sebagai pusat perdagangan global. Dengan posisi yang berdekatan dengan selat dan berbatasan langsung dengan Iran serta Oman, Uni Emirat Arab menjadi titik temu maritim yang vital. Bagi negara ini, Selat Hormuz bukan cuma jalur laut biasa, tapi sumber utama kekuatan ekonomi mereka. Namun,
Meski dikelilingi oleh negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang kuat, apakah salah satu dari mereka bisa mengklaim kepemilikan penuh? Faktanya, hukum internasional menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah jalur bebas. Ia merupakan perairan internasional yang harus bisa dilalui oleh kapal dari negara manapun tanpa hambatan. Di mata dunia, Hormuz bukanlah wilayah yang bisa dikuasai secara mutlak oleh satu bendera saja. Hormuz adalah ruang bersama, sebuah titik temu di mana kepentingan banyak bangsa bersatu. Ia bukan tempat untuk saling memiliki, tapi tempat untuk saling menjaga demi menjamin kebutuhan energi dunia. Meski bukan pemilik tunggal, Iran memiliki kedekatan yang begitu kuat dengan Selat Hormuz. Letak geografisnya memberi posisi strategis seolah ia berdiri tepat di gerbang utama jalur tersebut. Iran juga memiliki kekuatan militer di kawasan ini serta menguasai beberapa pulau penting di sekitar selat. Dari sanalah muncul kesan bahwa Iran menguasai Hormuz. Sebagian besar cadangan minyak dunia berada di kawasan Teluk Persia. Untuk keluar menuju pasar global, jalur utamanya adalah Selat Hormuz. Memang ada alternatif seperti pipa darat, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak mampu menggantikan jalur laut yang luas dan efisien. Hormuz adalah jalur paling logis, paling cepat, dan paling ekonomis. Dunia tetap bergantung pada jalur ini karena rute lainnya akan memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Namun, di balik perannya yang vital, Selat Hormuz juga hidup dalam bayang-bayang konflik. Akibat konflik yang berkepanjangan, Selat Hormuz mengalami gangguan serius akibat eskalasi geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak langsung pada lalu lintas perdagangan internasional dan pasokan energi global. Ya, saya rasa ini akan menjadi tema yang berkepanjangan bahkan. Kalau sebelum perang itu kan di wilayah Iran dan nggak ada masalah gitu. Tapi begitu ini terlihat begitu vital dan berdampak kepada banyak dunia, saya yakin Hormuz akan berubah dari sebelum perang keadaannya menjadi ke sesudah perang. Artinya kalau menggunakan bahasa orang-orang Iran sendiri, administrasi ataupun kebijakan Hormuz sebelum perang akan berbeda dengan sesudah perang. Karena sekali lagi ini punya dampak yang luar biasa. Bahkan komunitas internasional pun saya yakin tidak akan mau ikut apa saja atau mau ikut keputusan Iran saja tentang selat ini gitu. Jadi ini akan menjadi kayak semacam perhatian komunitas internasional dan mau tidak mau ini harus menjadi diselesaikan sesuai dengan hukum internasional. Harga minyak melonjak, ekonomi terguncang, dan kehidupan sehari-hari berubah. Dari bahan bakar kendaraan hingga barang kebutuhan, semuanya akan terdampak. Karena pada akhirnya dunia modern sangat bergantung pada energi yang mengalir melalui selat ini seperti Indonesia. Hormuz adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak jauh dari kita sebenarnya sangat dekat dalam dampaknya. Selat Hormuz bukan hanya jalur laut, ia adalah simbol keterhubungan dunia. Ia mengajarkan bahwa satu titik kecil bisa menentukan nasib banyak orang, bahwa ketergantungan adalah bagian dari kehidupan modern. Selat Hormuz adalah bukti bahwa titik paling sempit di peta bisa menjadi penentu arah dunia. Ia bukan sekedar jalur laut, melainkan kunci utama yang membuka akses bagi kemajuan ekonomi global. Jika kunci ini tertutup, maka seluruh roda industri dan kenyamanan hidup modern akan terhenti seketika. Hormuz mengajarkan kita bahwa di dunia yang sangat luas ini, seringkali hal yang paling menentukan bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling krusial bagi kita semua.